Sholat dan khutbah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Agung Baitur Rahman, Kota Ruteng, Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu 10 April 2024 berjalan penuh kehusuan. Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, menggema, memuji kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Besar. Ribuan umat Islam yang tinggal di pelbagai sudut kota Ruteng membanjiri Masjid Agung, masjid terbesar dan berdiri megah berlantai 3 itu. Sejak pagi selepas sholat subuh, umat Islam sudah siap-siap menuju Masjid Baitur Rahman Ruteng yang berada di jantung kota itu. Tokoh Nusa Tenggara Timur di Ruteng, Haji Amir Faisal Kedilau, yang juga Ketua Yayasan Baitur Rahman Ruteng dan perintis lahirnya MUI di Kabupaten Manggarai, usai sholat dan khutbah Idul Fitri menyampaikan rasa syukur atas dilewatinya bulan puasa Ramadan yang puncaknya pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah itu. Berikut petikan perbincangan khusus Floresnet TV dengan mantan Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart Netizen, Floresnet TV. Hari ini saya berada di Masjid Agung Baitur Rahman Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini adalah hari kemenangan bagi seluruh umat Islam di muka bumi setelah 1 bulan merayakan puasa Ramadan. Saya bersama dengan para tokoh umat Islam di Kabupaten Manggarai yang bersama-sama dengan ribuan umat Islam yang ada di kota Ruteng baru saja bersama-sama menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, sholat Id di Masjid Agung Baitur Rahman. Saya ingin berbincang sebentar dengan Ketua Yayasan Baitur Rahman Ruteng,
Haji Amir Faisal Kelilau terkait dengan perayaan Idul Fitri tahun ini dan harapan beliau terhadap pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh khatib di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Opa dan bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam. Ya, Opa, terkait dengan Idul Fitri tahun ini, apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, momentum Idul Fitri ini sebetulnya ya, dari tahun ke tahun itu berjalan seperti biasa, bahkan yang kita harapkan terus meningkat. Puasa ini sebetulnya bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana umat Islam dididik, jadi edukasi untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah puasa selama 30 hari. Amin. Alhamdulillah hari ini umat Islam di Kota Ruteng dan di Indonesia pada umumnya telah memasuki 1 Syawal ya 1445 Hijriah. Bersyukurlah suasana dan kegiatan ibadah Idul Fitri sendiri saya pikir seperti biasa. Bahkan mungkin kalau ada peningkatan, ada perubahan itu karena memang itu sesuai dengan kemajuan yang ada sekarang. Ya, khususnya menyangkut masalah ibadah sendiri, tadi saya lihat bahwa tradisi-tradisi lama itu sudah kita hidupkan kembali. Dan ini penting, di zaman Rasulullah itu sudah ditunjukkan. Nah, kita tinggal saja bagaimana sejauh mana kita mampu untuk mengaplikasi dalam kehidupan umat beragama yang ada di khususnya di Kota Ruteng ini atau di Manggarai pada umumnya. Tadi juga khatib menyinggung tentang bagaimana hubungan antara silaturahim dan mencegah agar dengan silaturahim kita menghilangkan sikap-sikap kesombongan, kan, seraya mengutip ayat-ayat Al-Quran. Sinyal keimanan seseorang itu ditentukan perilaku. Ya, bisa menekankan perilaku. Rasulullah diutus itu untuk memberi akhlak manusia. Akhlak itu bahwa bergaul, menjaga apa ukhuwah Islamiyah itu penting. Jadi jangan ada dendam, ada apa. Kalau memang sebagian manusia punya kesalahan, tetapi ini momentum ini penting untuk kita saling bermaafan ya. Kita kembali kepada kesucian ya. Dengan demikian kalau orang memahami betul agamanya secara baik, mestinya pendekatan-pendekatan yang untuk kebaikan itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu pelajaran yang paling penting dalam mengambil hikmah daripada perayaan Id yang hari ini kita lakukan. Ya, demikian pesan singkat yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Baitur Rahman Ruteng yang juga mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai, Haji Amir Faisal Kelilau. Saya juga akan mengutip perbincangan singkat juga dengan beberapa tokoh. Di samping saya ada Ketua PHBI, Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai, Haji Karim. Lalu di tengah Bapak Jamal, Imam Besar Masjid Agung Baitur Rahman. Di sisi kanan Bapak Imam, Sekretaris Yayasan Baitur Rahman, Bapak Haji Rusul, sekaligus Ketua Takmir Masjid Agung Baitur Rahman. Sementara di ujung selatan adalah Pak Suaib. Pak Suaib ini adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amanah Ruteng. Saya nanti akan berbincang terpisah dengan beliau-beliau terkait dengan apa pesan-pesan penting yang dapat kita gali dan kita timba dari perayaan Idul Fitri pada tahun ini. Saksikan hanya di Floresnet TV. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khutbah Idul Fitri dibawakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Ahmad Maskuri Yasin. Dalam khutbahnya, Khatib Ahmad Maskuri menekankan penting kesadaran atas nilai ibadah selama sebulan berpuasa dan menjalin silaturahim saat Lebaran tiba. Salah satu nilai ibadah yang diingatkan harus diterapkan adalah menjauhi sifat sombong. Berikut petikan wawancara khusus Floresnet TV dan Ahmad Maskuri Yasin. والحمد
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pertama Idul Fitri di Ruteng? Betul, pengalaman pertama Idul Fitri di Ruteng. Kesannya apa? Alhamdulillah, Hari Raya Idul Fitri di Ruteng sangat berbahagia bertemu dengan sesama saudara seruteng, saudara Muslim seruteng yang begitu banyak, dan alhamdulillah sangat-sangat senang, sangat berbahagia, apalagi kemudian dihadiri oleh seluruh segenap masyarakat Muslim yang ada di Ruteng. Ya, Ustaz. Idul Fitri kali ini berbeda enggak dengan tahun-tahun sebelumnya? Karena ini juga tahun politik. Betul. Karena ini adalah tahun politik, maka momentum Idul Fitri ini sangat penting bagi kita untuk terus merajut tali silaturahim. Apapun hasil Pilpres kemarin, kemudian pemilu dan sebagainya, maka itu tidak membuat perpecahan di antara kita semua. Dan alhamdulillah, momentum Idul Fitri ini adalah bagian penting untuk terus merajut silaturahim, kemudian saling memaafkan satu sama lain. Ya, salah satu pesan tadi yang disitir oleh Ustadz adalah kalau punya kekuasaan, menduduki jabatan, jangan sekali-sekali menunjukkan kesombongan, karena Allah tidak suka orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Betul sekali bahwa kalimat takbir yang kita kumandangkan dari malam takbiran kemudian sampai dengan Idul Fitri hari ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang paling agung dan Allah Subhanahu wa taala lah yang paling kuat. Oleh karena itu kita sebagai hamba, apapun kedudukan kita, apapun kejabatan kita, kita harus merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Oleh karena itu memang dalam beberapa ayat firman Allah, Allah selalu menyatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Terakhir Ustaz, terkait dengan pesan Idul Fitri dan bagaimana kita berupaya untuk membangun kerukunan, toleransi di Manggarai. Betul, terakhir sebagai pesan Idul Fitri pada tahun 1445 Hijriah ini, momentum Idul Fitri ini benar-benar kita manfaatkan untuk terus merajut tali silaturahim kita, tali persaudaraan kita sesama Islam, ukhuwah Islamiyah kita, sesama anak bangsa, ukhuwah wataniyah kita, dan sesama manusia atau ukhuwah basyariah kita, untuk terus baik dan seterusnya tidak ada menimbulkan perpecahan atau konflik di antara kita semua. Semua baik, apapun kedudukan, apapun posisi, dan apapun agamanya. Sementara informasi hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah diungkapkan Koordinator UPZ Masjid Agung Baitur Rahman, Suaib Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Sekretaris Takmir Masjid Agung Baitur Rahman Ruteng, Pak Suaib. Bentar lagi akan bergelar haji. Belum ya? Insya Allah. Insya Allah. Apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Setelah 1 bulan kita semua menunaikan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah, semoga Allah mengampuni seluruh dosa dan perbuatan kita, karena di 10 terakhir itu janji Allah adalah mengampuni dosa kita jika ibadah puasa kita jalankan sebenar-benarnya. Tapi kali ini saya ingin mengorek informasi dari Pak Suaib terkait dengan hasil pengumpulan zakat dan infak serta sedekah yang sampai dengan hari ini itu dilakukan di Masjid Agung Baitur Rahman. Bagaimana gambaran itu? Baik, terima kasih. Untuk pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini cenderung sama dengan tahun sebelumnya. Ya.
di atas 100 jutaan, di atas 100 jutaan. Itu sudah termasuk zakat? Sudah termasuk zakat fitrah, zakat mal, infak dan sodako. Sudah termasuk. Wah, luar biasa. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya ada kenaikan? Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya hampir sama. Artinya kemungkinan besar umat yang tahun ini melaksanakan ibadah Idul Fitri di Ruteng, itu jumlahnya juga barangkali tidak beda dengan tahun sebelumnya ya. Kalaupun ada yang mudik barangkali tidak sebanyak seperti yang dilakukan di daerah-daerah lain. Ya, betul. Pak Suhaib, perkiraan jumlah umat kita termasuk tadi itu berapa kira-kira? Jumlah umat kita yang karena bisa tergambar dari jumlah muzaki ataupun wajib zakat kita itu yang kita datakan itu ada 1.951 jiwa. Hampir 2.000 ya? Hampir 2.000 jiwa. Ya, hampir 2.000 jiwa. Yang tadi pada sholat Idul Fitri hari ini ya kira-kira sekitar 2-3 ribuan. Ya, karena hampir seluruh lantai penuh. Bahkan sampai di lantai 3 di roof. Ya, karena kapasitas Masjid Agung Baitur Rahman kita ini sampai lantai 3 ini 3.000. Dia kira-kira 2-3 ribuan. Ya, karena memang ini hari besar dan biasanya umat Islam itu pasti numpuk blek membanjiri sholat Idul Fitri pada hari. Jadi saya kira itu informasi singkat terkait dengan zakat, infak dan sedekah yang hari ini terkumpul di Masjid Agung Baitur Rahman, terutama berkaitan dengan ibadah suci Ramadan yang baru kita lewati dan perayaan Idul Fitri yang puncaknya pada hari. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang dilaksanakan selama 1 bulan sampai puncaknya hari ini itu akan mendapat berkah dan rahmat Allah SWT. Pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh khatib dan para tokoh bisa terus menebarkan kebaikan, kedamaian, khususnya di Kabupaten Manggarai, lebih khususnya di Kota Ruteng, Kecamatan Langkeng. Kita saksikan selengkapnya hanya di Floresnet TV. Kita jumpa dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi dan kondisi keamanan amat kondusif selama menyambut dan berlangsungnya ibadah Idul Fitri. Wakil Komandan Kompi Brimob, Ibda Rudolf, memastikan itu memimpin anak buah menjaga situasi keamanan di sekitar lingkungan Masjid Agung Baitur Rahman, Ruteng. Untuk situasi dari kemarin pagi sampai detik ini, pagi ini, situasi terpantau aman terkendali. Itu situasinya. Ada berapa personel yang diterjunkan? Untuk personel kami di Pasukan Brimob Kompi 2 Batalion B jumlah 10 orang. Ya. Harapannya apa Pak? Kedepannya ya untuk kita pengamanan kita berpikir ya untuk aman terkendalinya itu yang kita berpikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama dengan Ketua PHBI Kabupaten Manggarai, Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai. Saat ini berada di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman, Kota Ruteng, untuk bersama-sama menyambut kedatangan Hari Kemenangan, hari besar yang dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia setelah sebulan menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Persiapan kegiatan hari ini seperti apa? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar sejak dari tadi malam. Pawai takbiran alhamdulillah berjalan lancar karena terlibatnya banyak keamanan yang mengawali kami selama dalam perjalanan takbir semalam. Ya, di hari raya yang
yang luar biasa hari ini, kira-kira perkiraan kapasitas tampung dan umat yang akan membanjiri masjid ini? Insya Allah bisa ribuan, karena lantai 1, lantai 2, lantai 3 kami sudah siapkan. Sampai ke pelatarannya kami sudah siapkan tempat untuk sholat id. Bila di dalam masjid tidak memungkinkan untuk jamaah. Ada perbedaan dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya? Kira-kira persiapan tahun ini? Iya, persiapan tahun ini kita memperluas pelataran supaya jamaah jangan sampai meluas ke jalan raya gitu. Harapan untuk tahun ini apa, Mas? Ya, harapan yang penting disampaikan. Ya, dalam keanekaragaman ini kami perlu ukhuwah yang kita bangun. Ukhuwahnya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, semuanya kita bangun dalam rangka kerukunan antar umat beragama, masyarakat, dan pemerintah. Ya, itulah pesan penting yang barusan disampaikan oleh Ketua PHBI Kabupaten Manggarai, Haji Karim. Mudah-mudahan kerukunan, kedamaian yang selama ini sudah terbangun selama puluhan tahun, umat Islam di Kota Ruteng khususnya, di Kabupaten Manggarai umumnya, bersama dengan umat beragama lain, akan selalu terjalin dengan baik dan makin erat. Kita ketemu dengan wawancara bersama tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami informasikan chef kita untuk ibu-ibu di lantai 2 dan untuk bapak-bapak di lantai 1 dan lantai 3. Jemaah sholat Idul Fitri bagi yang masih berada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita merasa bersyukur dan bersyukur dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang kita jalani tahun ini. Walaupun pada awalnya dalam pelaksanaan ibadah di dalam bulan suci Ramadan terjadi perbedaan antara pihak dari organisasi Muhammadiyah dan dari organisasi Nahdlatul Ulama, namun alhamdulillah pada finish akhir di dalam bulan suci Ramadan terdapat kesamaan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Sehingga ini merupakan suatu momentum penting dalam upaya kita bisa mengintegrasikan, memadukan dan menyatukan seluruh komponen-komponen dan kelompok yang ada di tempat ini untuk kita bersatu padu untuk demi kemaslahatan umat kita di daerah ini. Tentunya ke depan kita sudah memiliki sarana ibadah yang representatif, yaitu Masjid Agung Baitur Rahman Ruteng yang telah kita renovasi secara total bersama-sama dengan umat kita. Oleh karena itu kita mengajak dan mengharapkan seluruh umat Islam di daerah ini untuk kita bersama-sama kita berdayakan bahwa ini adalah rumah ibadah kita yang senantiasa harus kita fungsikan dan berdayakan untuk kemaslahatan umat kita. Setelah itu pesan kita, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinggir jalan bagi untuk mengisi chef yang ada di dalam masjid, karena di dalam masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu kesyukuran kita sholat id pada pagi hari ini dengan suasana yang matahari yang cerah. Kemarin hujan begitu lebat, mau 1 minggu. Alhamdulillah Allah memberikan kita rahmat pada pagi hari ini sehingga kita dapat menjalankan sholat id dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita mendapat amal pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. di bagian selatan dari masjid kita
tepatnya di depan pintu rumah imam. Sedangkan untuk bapak-bapak di lantai 1 dan lantai 3. Sehingga kembali kami mengimbau kepada jemaah yang ada di pinggir jalan, mohon untuk sekali lagi kami informasikan tentang sholat Idul Fitri pada pagi hari ini untuk ibu-ibu di lantai 2 dan di bagian selatan dari masjid kita, sedangkan untuk bapak-bapak di lantai 1 dan lantai 3. Pesan paling penting dari seluruh rangkaian perayaan Idul Fitri pada hari ini, khususnya di Kota Ruteng yang begitu beragam dan umat Islam berada dalam posisi bagian dari masyarakat Manggarai. Apa yang paling penting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kita semua selama Ramadan ini kita telah membangun nilai-nilai takwa. Salah satu ciri nilai takwa itu kita mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita sama jamaah, dan kita membangun toleransi ukhuwah watoniyah untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Itu harapan dari kami semua. Dengan terbukti tadi malam banyak muda-mudi dari Katolik, Kristen, Protestan dapat membantu kami dalam mengamankan jalannya takbir semalam. Itu yang dapat kami ambil kesimpulan malam hari ini. Terima kasih. Ya, lagi-lagi kami informasikan dia masih kosong. Kemudian kami informasikan chef kita untuk ibu-ibu di lantai 2 dan untuk bapak-bapak di lantai 1 dan lantai 3. Jemaah sholat Idul Fitri bagi yang masih berada di pinggir jalan, baik untuk mengisi chef yang ada di dalam masjid, karena di dalam masjid dan di bagian selatan dari masjid kita, tepatnya di depan pintu rumah imam. Sedangkan untuk bapak-bapak di lantai
1 dan lantai 3. Sehingga kembali kami mengimbau kepada jemaah yang ada di pinggir jalan, mohon untuk ya, sekali lagi kami informasikan tentang sholat Idul Fitri pada pagi hari ini untuk ibu-ibu di lantai 2 dan kita persilakan dari masjid kita, sedangkan untuk bapak-bapak di lantai 1 dan lantai 3. Kosong, banyak saf yang masih kosong. Total keperluan uang 64 juta beras sebanyak 1.074 kg dan 957 jiwa 957 dari kedua masjid sebesar 106.000 rupiah dan beras 1.079,5 kg telah disalurkan ke dalam Ashraf yang berhak Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat Id, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan laporan. Masjid Agung Baitur Rahman fitrah berupa uang sebesar Rp19.200.000. Zakat mal